Mulai tahun 2025, proses menjadi kepala sekolah tidak lagi bisa dipahami sebagai sekedar menunggu giliran atau memenuhi administrasi. Jadi ada sistem baru yang lebih ketat, ya. Kebutuhan kepala sekolah dipetakan, calon diseleksi, administrasi, kemudian setelah itu diuji substansi. Nah, setelah lolos dari seleksi substansi, baru mengikuti pelatihan PJKS. Nah, setelah selesai dan mendapatkan sertifikat dari pelatihan PJKS, baru dapat ditugaskan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu guru bercita-cita menjadi kepala sekolah atau dinas sedang menyiapkan calon kepala sekolah, video ini wajib ditonton sampai selesai. Opini Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh penjuru tanah air. Pada video kali ini saya membahas mengenai transformasi kepemimpinan sekolah. Jadi di video ini saya membahas mulai dari pemetaan, seleksi, pelatihan, dan penugasan kepala sekolah. Video ini didasarkan pada dua regulasi, yakni ada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 dan Kepmendikdasmen nomor 129 P tahun 2025. Berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang PIC, ya, program PJKS di wilayah Jawa Timur, ternyata untuk dua regulasi ini masih banyak persepsi, ya, banyak persepsi yang perlu saya luruskan di video ini, baik persepsi oleh guru selaku calon kepala sekolah dan persepsi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau provinsi. Jadi ini di video ini saya berusaha menguraikan secara singkat dan jelas, ya, apa yang menjadi kerangka berpikir dari dua regulasi ini. Nah, mulai tahun 2025 ada perubahan besar dalam aspek tata kelola kepemimpinan sekolah. Jadi fokusnya bukan hanya bagaimana calon kepala sekolah dipilih, tetapi bagaimana ekosistem pemetaan, ya, seleksi, pelatihan, penugasan, dan penjaminan mutu disusun agar kepala sekolah yang bertugas benar-benar siap memimpin pembelajaran. Nah, kata kunci pada slide pembuka ini adalah transformasi. Artinya, proses calon kepala sekolah tidak lagi dipahami sebagai jalur administrasi semata. Kita sedang bergerak menuju sistem yang lebih berbasis data, lebih transparan, dan lebih terhubung dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Ya, contoh jika suatu daerah kekurangan kepala sekolah dalam 4 tahun ke depan, solusinya tidak boleh menunggu kepala sekolah kosong. Pemerintah daerah harus memetakan kebutuhan sejak awal, kemudian menyiapkan calon, memastikan calon lulus seleksi dan pelatihan, lalu menugaskan berdasarkan kebutuhan nyata. Nah, di sini adanya pergeseran paradigma, ya, yakni apa ya istilahnya, ada semacam perubahan cara pandang. Jadi penyiapan kepala sekolah tidak lagi cukup dilakukan secara reaktif. Misalnya baru bergerak ketika ada kepala sekolah pensiun atau jabatan yang kosong. Nah, kita perlu membangun ekosistem kepemimpinan yang terukur, ya, yang berbasis data, transparan dalam proses, dan transformasional dalam dampak. Ada 3 gagasan utama. Yang pertama, akuntabel dan berbasis data. Semua keputusan harus berangkat dari kebutuhan nyata sekolah dan ketersediaan calon. Kedua, meritokrasi dan transparansi. Calon kepala sekolah harus melalui proses yang jelas,
objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kepemimpinan integratif transformatif. Kepala sekolah bukan sekedar pejabat administratif, tetapi pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan perubahan. Nah, contoh misal di daerah A memiliki banyak guru senior, tetapi tidak semua siap menjadi kepala sekolah. Dengan data yang baik, daerah dapat memilah siapa yang memenuhi syarat administratif, siapa yang perlu penguatan, dan kapan mereka harus masuk pelatihan. Nah, untuk menjalankan paradigma ini, kita membutuhkan peta jalan yang utuh dari hulu sampai hilir. Nah, di slide ini ada peta jalannya ya. Nah, peta jalan ini menggambarkan alur besar penyiapan calon kepala sekolah. Dimulai dari fase pertama ya, yaitu pemetaan kebutuhan. Setelah kebutuhan diketahui, masuk ke fase kedua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Kemudian calon yang memenuhi syarat masuk ke fase ketiga, yaitu pelatihan PJKS. Nah, setelah itu berlanjut ke fase keempat, mekanisme penugasan. Terakhir ada fase kelima adalah penjaminan mutu. Nah, yang penting dipahami, kelima fase ini tidak berdiri sendiri. Jika pemetaan kebutuhan lemah, seleksi bisa salah sasaran. Jika seleksi tidak objektif, pelatihan tidak tepat peserta. Jika pelatihan tidak transformatif, penugasan tidak menghasilkan perubahan di sekolah. Jika tidak ada penjaminan mutu, sistem tidak belajar dari pengalaman. Contoh yang bisa disampaikan ya di slide ini, ketika dinas hanya mengirim peserta pelatihan ya, tanpa proyeksi kebutuhan 4 tahunan, ya asal saja dia seleksi administrasi, kemudian untuk diajukan ke substansi, tanpa proyeksi kebutuhan 4 tahunan. Nah, ini risiko yang muncul ketika dia lulus pelatihan PJKS ini tidak bisa tertugaskan. Atau sebaliknya ada sekolah kosong tetapi calon belum tersedia. Nah, ini karena tidak ada pemetaan kebutuhan. Baik, berikutnya kita mulai dari fase pertama, memproyeksikan kebutuhan kepala sekolah yang berbasis data. Fase pertama, memproyeksikan kebutuhan berbasis data Dapodik. Jadi, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh penjuru tanah air, Big Data atau sumber data yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah itu adalah Dapodik ya. Jadi tidak ada sumber lain. Kita basis datanya adalah Dapodik. Nah, di fase pertama ini adalah menghitung kebutuhan kepala sekolah secara objektif. Rumus sederhananya adalah kebutuhan kepala sekolah sama dengan jumlah satuan pendidikan dikurangi jumlah kepala sekolah definitif. Namun dalam praktek, perhitungan tidak boleh berhenti di angka hari ini. Kita harus melihat proyeksi 4 tahun ke depan, termasuk pensiun, mutasi, pemberhentian, sekolah baru, dan potensi kekosongan jabatan. Data yang digunakan perlu terhubung dengan Dapodik dan sistem terkait, dalam hal ini SIM KSPSTK, sehingga keputusan tidak bergantung pada perkiraan manual. Pemetaan ini menjadi dasar bagi dinas dan Pemda dalam menentukan berapa calon yang harus disiapkan, kapan seleksi dilakukan, dan berapa kapasitas pelatihan yang dibutuhkan. Oh ya, rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan dalam praktiknya saya jumpai ketika saya menjadi PIC PJKS ini mulai tahun 2025 ya. Ternyata sumber data kita di kementerian, yakni data Dapodik ini bukan data yang valid ya dalam beberapa aspek. Ya, ini ada banyak keluhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Jawa Timur bahwa ada kepala sekolah yang belum masuk periode tercatat sudah ini periodenya berlebih. Misalnya yang bersangkutan realnya itu sebenarnya belum
periode kedua, ya, artinya masih di tengah-tengah periodisasi, ternyata secara SIM KSPSTK periodenya dinyatakan sudah habis sehingga muncul tanda merah. Dan banyak lagi yang lain. Nah, saat ini pada saat video ini diunggah, ini kami BPGTK, Direktorat KSPSTK, dan teman-teman Dinas Kabupaten, Kota, dan Provinsi ini secara rutin ya melalui kegiatan daring ya, melalui Zoom, ini kita berupaya untuk dalam tanda petik membersihkan data-data ini sehingga data-data ini valid ya antara data real yang dipegang dinas dengan data di SIM KSPSTK. Nah, setelah kebutuhan diproyeksikan ya, kita perlu memastikan calon yang masuk benar-benar memenuhi persyaratan. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada slide ya yang merangkum persyaratan diagnostik untuk bakal calon kepala sekolah dari beberapa kategori guru. Ada guru PNS, guru P3K, dan guru swasta atau masyarakat. Intinya, setiap calon harus memenuhi syarat dasar seperti kualifikasi pendidikan, pangkat atau jenjang yang relevan, pengalaman manajerial, rekam jejak kinerja, serta batas usia sesuai ketentuan. Nah, matrik ini berguna sebagai alat screening awal. Jadi, dinas, Pemda, atau satuan penyelenggara tidak perlu menunggu tahap seleksi untuk mengetahui kelayakan calon. Sejak awal, calon dapat dipetakan siapa yang sudah siap seleksi, siapa yang perlu melengkapi data, dan siapa yang belum memenuhi syarat. Ya, contohnya seorang guru memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah selama 2 tahun. Tetapi data riwayat tugas tambahnya belum diperbarui di Dapodik. Jadi ini ya pentingnya untuk update data Dapodik, ini penting diperhatikan oleh teman-teman operator ya. Nah, secara pengalaman yang mungkin layak, secara real ya, tetapi secara sistem, secara pendataan bisa bermasalah jika datanya tidak valid. Nah, jadi kalau kita lihat matrik ini bukan semata-mata hanya sebagai daftar syarat, tetapi kita juga bisa melihat alat pencegahan masalah sebelum seleksi dimulai. Jadi ada semacam ini ya screening awal. Nah, setelah syarat dasar terpenuhi, calon masuk ke mekanisme seleksi berjenjang melalui sistem pada slide berikutnya. Nah, ini kita bergerak ke fase kedua, yakni seleksi berjenjang melalui SIM KSPSTK. Nah, seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara berjenjang. Ada lapis pertama yang bernama seleksi administrasi. Pada tahap ini, sistem memeriksa kelengkapan dan validitas data calon, seperti Dapodik, riwayat kinerja, kemudian pengalaman, dan syarat lain. Ini wewenang sepenuhnya dari rekan-rekan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Kemudian lapis kedua adalah seleksi substansi yang menilai kapasitas calon dalam berpikir, kemudian memimpin, memecahkan masalah, dan menjelaskan peran sebagai kepala sekolah. Nah, di slide ini ada ilustrasi corong ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semua calon yang masuk akan langsung lolos. Jadi seleksi bertujuan memastikan bahwa peserta pelatihan adalah calon yang memenuhi syarat dan memiliki potensi kepemimpinan. Misal jika ada 300 guru ya di suatu kabupaten kota terpetakan sebagai calon potensial, bisa jadi hanya ya 220 yang lolos administrasi karena sebagian datanya belum valid. Dari 220 itu mungkin hanya 150 yang lolos seleksi substansi. Jadi angka ini penting untuk merancang kapasitas pelatihan dan rencana penugasan.
Nah, berdasarkan pengalaman kemarin kita ini ya untuk seleksi substansi ini biasanya 2 kali kuota pelatihan. Misal kuotanya 40, maka yang diseleksi substansi ada 80. Ini untuk berjaga-jaga karena seleksi substansi ini sistemnya sistem gugur. Nah, calon yang lolos seleksi kemudian masuk ke model pelatihan yang tidak hanya informatif tetapi transformatif. Ini saya terangkan di slide berikutnya. Nah, model pelatihan integratif transformatif berarti pelatihan tidak berhenti pada pemberian materi. Pelatihan harus menyatukan pembelajaran mandiri, pembelajaran kolaboratif, praktek kontekstual, dan penguatan kompetensi kepemimpinan. Tujuannya bukan hanya peserta tahu kebijakan, tetapi mampu membaca masalah sekolah dan merancang perubahan. Nah, di slide ini terlihat beberapa lapisan. Inner core berisi belajar mandiri dan eksplorasi mandiri melalui LMS. Biasanya kegiatan ini kita buka mulai H-7 ya, artinya LMS sudah bisa diakses selama 7 hari sebelum pelaksanaan pelatihan tatap muka. Ini biar peserta bisa belajar mandiri, eksplorasi mandiri melalui LMS. Kemudian di middle ring-nya ya, bagian tengah ini menekankan belajar kolaboratif dan luring, termasuk diskusi, studi kasus, dan shadowing di sekolah mentor. Kemudian outer ring terluar ini berisi 3 kompetensi utama yang dituju. Ada kepribadian, ada profesional, dan sosial. Jadi peserta pelatihan ini tidak cukup hanya menjawab soal tentang kepemimpinan. Jadi peserta harus mampu menganalisis masalah nyata, misalnya rendahnya literasi siswa, lalu menyusun rencana transformasi sekolah yang masuk akal dan dapat dijalankan. Pelatihan yang baik ini mengubah pola pikir dari calon administrator ya menjadi calon pemimpin pembelajaran. Nah, di slide berikutnya kita lihat anatomi jam pelajaran dalam pelatihan PJKS ini. Nah, pelatihan PJKS ini dirancang dalam 110 jam pelajaran dengan 3 komponen besar. Pertama, belajar mandiri terbimbing melalui LMS. Peserta mempelajari modul, asesmen awal, dan mengerjakan refleksi. Kedua, tatap muka luring dan shadowing. Di sini peserta berdiskusi, melakukan simulasi, analisis data, dan belajar langsung dari kepala sekolah mentor. Nah, yang ketiga, ya, produk akhir berupa rencana proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Komposisi ini penting karena kepala sekolah tidak hanya ini ya dibentuk melalui ceramah saja. Calon kepala sekolah perlu mempelajari teori, kemudian berdiskusi, mengamati praktek, kemudian mencoba menganalisis lalu menghasilkan rencana aksi. Ya, misalnya dalam shadowing peserta tidak hanya hadir di sekolah mentor, jadi peserta bisa mengamati bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan, memimpin rapat, menggunakan data, mengelola guru, dan menindaklanjuti masalah pembelajaran. Jadi semua aktivitas pelatihan ini diarahkan bagaimana kepala sekolah memiliki penguatan ya, calon kepala sekolah memiliki penguatan ya untuk 3 pilar kompetensi kepala sekolah. Apa itu 3 pilarnya? Nah, ini sesuai dengan Permendikdasmen yang terbaru ya mengenai standar kompetensi tenaga kependidikan. Permendikdasmen 21 tahun 2025.
Jadi ada 3 pilar kompetensi kepala sekolah. Nah, fokusnya ada 3, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan integritas, kemandirian, keteladanan, dan resiliensi. Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan mengelola pendidikan, menjadi entrepreneur dalam kepemimpinan sekolah, mengembangkan kompetensi GTK, dan melakukan supervisi. Kemudian kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan membangun jejaring dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ketiga kompetensi ini tidak boleh dipisahkan. Kepala sekolah yang profesional tetapi lemah integritas akan sulit dipercaya. Kepala sekolah yang berintegritas tetapi tidak mampu membangun jejaring akan kesulitan menggerakkan sumber daya. Kepala sekolah yang sosialnya kuat tetapi tidak punya kapasitas profesional juga tidak cukup untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, misalnya ada contoh ketika sekolah menghadapi penurunan hasil belajar, kepala sekolah perlu integritas untuk membaca data apa adanya. Kemudian kompetensi profesional untuk merancang intervensi dan kompetensi sosial untuk mengajak guru serta orang tua bergerak bersama. Jadi 3 kompetensi ini wajib ada, tidak boleh hilang salah satu. Nah, setelah pelatihan dan penguatan kompetensi di pelatihan PJKS ini, di slide berikutnya kita bergerak ke administrasi penugasan. Nah, ini di slide ini menjelaskan alur penugasan melalui jalur pemerintah daerah. Prosesnya melibatkan dinas pendidikan, calon kepala sekolah, tim pertimbangan, unsur pengelola kepegawaian, dan penetapan SK. Alur ini harus jelas agar calon yang telah melalui seleksi dan pelatihan dapat ditugaskan sesuai kebutuhan. Prinsip pentingnya adalah sinkronisasi data kebutuhan, data kelulusan calon, rekomendasi tim pertimbangan, dan keputusan penugasan harus saling terhubung. Jika salah satu mata rantai lambat, ya, sekolah bisa mengalami kekosongan. Ya, misal calon sudah lulus pelatihan, tetapi SK belum terbit-terbit juga karena koordinasi antara Dinas Pendidikan dan BKD terlambat. Jadi dampaknya bukannya pada calon, tetapi pada sekolah yang membutuhkan kepala sekolah definitif. Nah, berikutnya setelah ini ternyata ada juga jalur alternatif untuk sekolah swasta dan sekolah Indonesia di luar negeri. Nah, tidak semua kepala sekolah berada dalam jalur sekolah negeri ya. Ternyata sekolah swasta dan sekolah Indonesia luar negeri memiliki karakteristik penugasan yang berbeda. Untuk sekolah swasta, penugasan berkaitan dengan kebutuhan yayasan, kesesuaian data, dan pemenuhan kebutuhan dalam sistem. Untuk sekolah Indonesia di luar negeri, SILN, aspek yang perlu diperhatikan antara lain syarat khusus, yakni syarat khusus, masa tugas, dan koordinasi lintas lembaga. Yang penting adalah prinsip mutunya tetap sama. Kepala sekolah harus memenuhi syarat, memiliki kapasitas memimpin, dan ditugaskan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, misal di sekolah swasta ya, yayasan mungkin memiliki kandidat internal, namun kandidat tersebut tetap perlu memenuhi syarat kompetensi dan data administrasi agar penugasan tidak hanya sah secara yayasan, tetapi juga selaras dengan sistem pendidikan nasional. Tapi perlu diketahui oleh rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan, sepanjang program PJKS ini mulai tahun 2025 kita belum pernah untuk menangani yang sekolah swasta. Artinya sementara ini yang masuk ke sistem ya ini baru sekolah-sekolah negeri. Nah, berikutnya ada masa penugasan
kepala sekolah yang digambarkan sebagai siklus di slide ini. Umumnya ada periode pertama 4 tahun dan periode kedua 4 tahun. Perpanjangan masa penugasan itu bukan hak otomatis, melainkan bergantung pada kinerja dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, sejak awal kepala sekolah perlu memahami bahwa jabatan adalah mandat kinerja. Siklus ini menggeser cara pandang dari menduduki jabatan ya menjadi memimpin perubahan dalam rentang waktu tertentu. Setiap periode perlu menghasilkan bukti perbaikan, seperti tata kelola yang lebih baik, pembelajaran meningkat, budaya sekolah menguat, dan layanan pendidikan makin bermutu. Ya, misalnya seorang kepala sekolah pada tahun pertama memetakan masalah literasi. Tahun kedua menjalankan intervensi guru dan siswa. Tahun ketiga menguatkan budaya baca. Tahun keempat menunjukkan data perbaikan. Nah, ini cara membaca masa jabatan sebagai siklus kinerja. Nah, di slide berikutnya, dalam siklus jabatan juga ada dinamika seperti mutasi dan pemberhentian. Nah, di slide ini menjelaskan bahwa jabatan kepala sekolah dapat mengalami dinamika. Ya, seperti mutasi ya. Mutasi ini adalah perpindahan horizontal. Misalnya kepala sekolah dipindahkan ke satuan pendidikan lain karena kebutuhan organisasi. Pemberhentian dapat terjadi karena alasan natural seperti pensiun atau meninggal dunia. Kemudian karena sanksi kinerja atau ini karena alasan administratif seperti tidak lagi memenuhi syarat. Yang perlu ditekankan adalah semua proses harus berbasis aturan, data, dan pertimbangan objektif. Mutasi bukan hukuman tersembunyi dan pemberhentian tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, ketika kinerja tidak memenuhi standar, sistem harus memiliki mekanisme pengendalian. Ya, misalnya jika kepala sekolah berhasil membangun budaya mutu di satu sekolah, mutasi ke sekolah yang lebih menantang dapat menjadi strategi pemerataan kepemimpinan. Tetapi jika kepala sekolah berkinerja buruk selama periode tertentu, harus ada pembinaan, evaluasi, dan keputusan sesuai ketentuan. Nah, agar seluruh proses tidak berjalan sekali lewat, ya, diperlukan sistem penjaminan mutu yang berkesinambungan. Nah, ini ada ekosistem penjaminan mutu yang terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dalam konteks calon kepala sekolah dan penugasan kepala sekolah, siklus ini memastikan bahwa sistem harus belajar dan memperbaiki diri. Penetapan berkaitan dengan standar dan prosedur. Pelaksanaan berkaitan dengan pemetaan, seleksi, pelatihan, dan penugasan. Evaluasi melihat ketercapaian standar. Pengendalian memperbaiki masalah, peningkatan menggunakan data untuk menyempurnakan proses berikutnya. Jadi pesan utama slide ini adalah seleksi dan pelatihan bukan gerbang sekali masuk. Ini adalah siklus mutu permanen yang menjaga kualitas kepemimpinan sekolah. Ya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa calon gagal di seleksi substansi, karena misal lemah dalam membaca atau menganalisis suatu persoalan, maka peningkatan sistem bisa berupa penguatan modul untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian pendampingan sebelum seleksi atau penyesuaian strategi pembelajaran dalam pelatihan. Namun pada prakteknya, teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh penjuru tanah air ya, untuk pendampingan sebelum seleksi substansi ini bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh direktorat atau kementerian atau pusat ya. Ini bisa jadi ini merupakan opsional ya
untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi dimungkinkan di tengah-tengah antara seleksi administrasi dan seleksi substansi itu ada semacam penguatan ya, penguatan agar ini ya untuk membantu peserta pada saat seleksi substansi sehingga tidak banyak terjadi ini ya yang gugur, banyak yang terjadi yang tidak lolos. Kemudian untuk evaluasi penjaminan mutu selama ini masih di tataran seleksi substansi dan pelatihan. Jadi penjaminan mutu yang dilakukan oleh direktorat ini masih terbatas seleksi substansi dan pelatihan. Ketika menduduki jabatan menjadi kepala sekolah ini semestinya kalau ada amanat dari regulasi ini dilakukan oleh direktorat pada saat dukdik lah, ada pada saat melaksanakan kewajibannya sebagai atau melaksanakan penugasannya sebagai kepala sekolah semestinya ada semacam penjaminan mutu. Tapi pada saat video ini diunggah sampai sekarang pelaksanaan itu masih belum ada. Mudah-mudahan kedepannya ini kita bisa istilahnya memantau untuk penjaminan mutu ketika alumni BJKS atau pelatihan calon kepala sekolah ini ketika menduduki jabatan apakah memiliki dampak ketika dia menjabat. Baik, ini terakhir, slide terakhir ya. Di slide terakhir ini merangkum tindakan yang perlu dilakukan oleh 3 aktor utama. Yakni Dinas dan Pemda perlu segera menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah selama 4 tahun ke depan melalui SIMKS PSTK. Guru yang menjadi aspirasi kepala sekolah perlu memutakhirkan profil. Jadi kandidat-kandidat ini atau guru-guru ya yang memenuhi syarat ya di administrasi ini perlu memutakhirkan profil, kemudian riwayat kinerja dan pengalaman manajerial di Dapodik. Dan tidak kalah penting sewaktu-waktu memantau undangan seleksi di ruang GTK. Kemudian OPT atau LPP perlu menyiapkan infrastruktur dan SDM pengajar atau mentor untuk model pelatihan integratif transformatif. Nah, transformasi ini telah dimulai ya, mulai tahun 2025 kemarin. Nah, tantangannya adalah memastikan setiap pihak bergerak berbasis data, kemudian tepat waktu dan berorientasi pada mutu. Tujuan akhirnya ya bukan sekedar mengisi jabatan kepala sekolah, tetapi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, setelah sesi atau slide terakhir ini mari kita mulai dari satu langkah konkret ya. Cek data kebutuhan, cek calon potensial, dan cek kesiapan sistem pelatihan. Transformasi kepemimpinan sekolah ini dimulai dari data yang benar dan komitmen mutu yang konsisten. Ya, demikian ya untuk video kali ini ya yang membahas tentang proses seorang guru menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2025 dan diikuti oleh Kemendikbud 129B tahun 2025. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit banyak pencerahan sehingga bisa dijadikan rujukan oleh siapapun itu, baik dari sisi guru sebagai calon kepala sekolah maupun dari sisi pengambil kebijakan, dari sisi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan subscribe, komen, dan share.